Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang sebuah penyakit misterius yang sering disebut dengan istilah Rihul Ahmar. Penyakit ini dalam dunia medis itu juga sering disebut dengan istilah angin duduk. Menurut sebagian pendapat ulama hikmah, angin duduk ini sudah ada semenjak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dalam dunia medis, penyakit angin duduk ataupun Rihul Ahmar disebut juga dengan penyakit arteri koroner. Penyebabnya yaitu pembuluh darah jantung mengalami penyempitan yang membuat aliran darah itu terganggu dan berkurangnya oksigen ke jaringan otot jantung. Gejala yang dialami penderitanya yaitu terasa nyeri di dada, kemudian rasa nyeri itu meluas ke bagian tubuh lainnya. Adapun beberapa faktor penyebab angin duduk ini adalah diantaranya itu kebiasaan merokok, kemudian terkena diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kurang olahraga, dan orang yang lanjut usia. Dalam Hasanah Ilmu Hikmah, Rihul Ahmar itu sebenarnya bukan hanya angin duduk saja pemirsa, tetapi cakupannya itu cukup luas sekali, meliputi berbagai macam penyakit-penyakit berbahaya dan berbagai musibah-musibah yang lainnya. Diriwayatkan itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika itu Nabi Sulaiman itu sedang duduk di atas singgasananya. Pada waktu itu hadir pula yaitu para pembesar kerajaan dan semua yang mengabdi kepada beliau dari kalangan manusia, kemudian jin, hewan, burung-burung, dan semua makhluk-makhluk Allah. Nah, tanpa diduga, tanpa dikira, itu datanglah sosok makhluk tinggi besar itu dengan tinggi dan lebar itu 40 hasta. Atau mungkin kisaran itu kira-kira lebar dan tingginya 18 meter. Makhluk itu membawa atau menyemburkan api yang cukup besar. Nah, Nabi Sulaiman pun seketika itu karena belum pernah melihat makhluk itu itu takut sehingga lari bersama para pengikutnya. Nah, namun kemudian menteri beliau yaitu Syekh Asif bin Barkhia itu memberikan nasihat kepada beliau Raja Sulaiman karena mungkin Syekh Asif ini pernah melihat makhluk ini. Syekh Asif bin Barkhia ini kalau kita tahu itu bukan orang sembarangan, tetapi sosok yang memang punya ilmu hikmah tingkat tinggi. Sangat ditakuti oleh golongan-golongan jin manapun golongan-golongan makhluk gaib manapun. Syekh Asif itu menyuruh Nabi Sulaiman mengucapkan takbir 3 kali, lalu kemudian menyuruhnya menginterogasi makhluk tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman pun itu menuruti nasihat menterinya Syekh Asif tersebut. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada makhluk itu, dan terjadilah dialog yang cukup panjang kurang lebih dialognya secara singkatnya seperti ini. Aku bersumpah atasmu wahai makhluk sebangsa api, siapa engkau dan apa bahaya yang kau timbulkan? Tanya Nabi Sulaiman. Makhluk itu menjawab, wahai Sulaiman, aku adalah Rihul Ahmar. Aku diperintahkan Allah untuk menyebarkan penyakit ke seluruh penjuru bumi. Allah menitipkan 400 penyakit padaku. Aku juga memiliki malaikat pembantu yang siap aku perintah. Nah, pemirsa sekalian, sebenarnya dialognya itu cukup panjang banget namun yang saya kutip itu sudah mewakili, sudah merupakan intisari dari dialog itu. Kalau kita telaah dalam dialog tersebut itu ada sosok gaib misterius yang menjuluki dirinya adalah Rihul Ahmar. Makhluk itu memang diciptakan Allah dan diberi tugas menyebarkan penyakit. Nah, lalu tujuannya apa? Kok penyakit disebarkan? Bukannya penyakit itu harus dimusnahkan? Pasti timbul pertanyaan seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut itu kita harus berpikir lebih jauh lagi bahwa Allah itu sebenarnya menciptakan dunia ini adalah dengan keseimbangan, balance energy. Contoh, Allah menciptakan panas, itu pasti Allah menciptakan yang namanya dingin. Allah menciptakan rantai makanan juga untuk keseimbangan para hewan dan tumbuhan. Kemudian Allah menciptakan sehat, pasti Allah juga menciptakan sakit dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu berlawanan Nah, Rihul Ahmar itu adalah salah satu makhluk penyeimbang yang Allah itu ciptakan.
Jadi sampai sini paham ya, mengapa ada makhluk yang namanya Rihul Ahmar. Kemudian terkait dengan Rihul Ahmar tersebut, itu para alim ulama hikmah itu banyak memberi penjelasan. Secara garis besar ya, Rihul Ahmar itu membawa beberapa rihun. Rihun itu bisa kita artikan mungkin angin, ataupun hawa penyebab suatu penyakit tertentu, atau bisa musibah, atau mungkin bisa kita artikan dengan virus. Nah, rihun tersebut yaitu Qasif, Asif, Sarsar, Akim, kemudian Asim, Samun, dan Al-Janub. Dan kemudian ada sebuah rihun yang sangat besar, yaitu di mana rihun ini akan merobohkan kota-kota, desa-desa, gunung-gunung, kemudian pepohonan-pepohonan besok ketika kiamat itu sudah tiba. Menurut sebagian ulama hikmah dan para kiai, 7 rihun tersebut itu ditiupkan ataupun disebarkan pada hari-hari naas, yaitu hari naas tersebut pada tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, tanggal 24, tanggal 25, dan hari Rabu di akhir bulan ya. Bulan dan tanggal tersebut itu berdasarkan bulan Komariah atau bulan Hijriyah, atau bisa disebut dengan bulan Islam. Bukan bulan secara umum ya, seperti Januari, Februari, dan seterusnya, itu bukan ya. Bahkan sebagai pangiling-iling ataupun pengingat-ingat, para kiai sepuh tanah Jawa itu membuat nadhoman ataupun tetembangan terkait dengan hari-hari naas tersebut, yang disebut dengan erang-erang Sekar Panjang. Nah, bunyi syair atau tetembangan itu kurang lebih seperti ini pemirsa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin telu limo telu lasi 16 selikure 24 selawene Rebo akhir ono sasine. Nah, begitu kira-kira ya tujuannya, itu agar mudah diingat untuk lebih waspada di hari-hari dan tanggal-tanggal naas tersebut. Di tanggal dan hari-hari tersebut itu ada larangan-larangan yang harus dipatuhi pemirsa. Yang pertama, dilarang mengadakan walimahan atau mantu atau ewoh atau menggelar hajatan yang besar. Kemudian yang kedua, dilarang mendirikan rumah atau membangun suatu bangunan tertentu, mungkin toko atau mungkin kios dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dilarang bepergian jauh. Nah, apabila melanggarnya, terkadang itu akan mendapatkan musibah yang disebabkan oleh sosok Rihul Ahmar. Namun jika terpaksa, maka harus dibarengi dengan ritual amalan-amalan ilmu hikmah agar tidak terkena bala atau musibah atau halangan tersebut. Nah, beberapa musibah atau penyakit yang mungkin sering ditimbulkan oleh Rihul Ahmar tersebut itu adalah yang pertama, sakit kepala, sakit punggung, kemudian masuk angin, demam, atau biasa kita sebut dengan sakit ringan. Lalu yang kedua ada sakit tumor, ada wasir, sakit kuning atau liver, lumpuh, sampai dengan sakit gila ya, stres gila, atau kita bisa sebut dengan sakit yang berat. Kemudian yang ketiga adalah gangguan tidur, atau kalau orang Jawa itu sering menyebutnya tindingan atau ketindihan, yang mana biasanya seseorang didatangi makhluk gaib yang seram yang membuat seseorang itu tidak bisa bergerak dan bersuara. Kemudian yang keempat adalah angin duduk, dimana sudah saya jelaskan di depan ya. Angin duduk ini bisa menyebabkan seseorang itu bisa mati mendadak. Dulu pemirsa sekalian, sebenarnya Nabi Sulaiman itu sudah berniat ingin memusnahkan Rihul Ahmar tersebut, tetapi tidak bisa dimusnahkan dari muka bumi ini pemirsa, karena Allah memang memberinya atau menakdirkannya berumur panjang. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Seseorang itu hanya bisa mencegahnya saja. Diceritakan zaman dulu Rihul Ahmar ini pernah mengenai cucunya beliau Rasulullah SAW, yaitu beliau Hasan bin Ali. Hasan itu mengalami muntah darah dan perutnya sakit sehingga tidak bisa berdiri, hanya berbaring di pembaringan saja. Kemudian selang beberapa saat turunlah malaikat Jibril menemui beliau Rasulullah SAW. Beliau malaikat Jibril itu kemudian memberikan sebuah doa atau biasa disebut dengan hirs, istilahnya mengijazahkan kepada Rasulullah ya.
Kemudian Rasulullah itu membacakan doa tersebut di atas kepala Hasan bin Ali. Istilahnya kalau zaman sekarang adalah diruqyah. Kemudian atas izin Allah, Hasan itu langsung sembuh, langsung bisa berdiri, seakan-akan itu lepas dari sebuah belenggu yang amat berat. Silahkan Anda, siapapun ya, bisa mengamalkan doa tersebut sebagai antisipasi agar tidak terkena yang namanya rihul ahmar, atau apabila sudah terlanjur kena rihul ahmar, insya Allah bisa sembuh. Doanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fi sabilillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa azzu wa ajallu wa a'zamu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdaru wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Silahkan diamalkan untuk diri sendiri semampunya, atau juga bisa untuk mendoakan orang lain yang tertimpa musibah. Sebenarnya doanya itu cukup panjang, tetapi itu sudah cukup mewakili pemirsa. Nah, bagi siapa saja yang mungkin sibuk dan gak sempat berdoa, tidak sempat mengamalkan doa ini, atau ingin punya perlindungan, bisa kami buatkan piranti rajahnya. Anda tinggal membawa saja, atau bisa ditaruh di rumah ya. Silahkan hubungi admin untuk pemesanan, nomor WA-nya itu ada di deskripsi video ini. Nah, mungkin cukup itu dulu konten hari ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya Patin Nurela mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.